Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Afiatus Salma, mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan solusi permasalahan dan kesimpulan dari beberapa yang telah disampaikan oleh kelompok saya. Baik, saya akan memberikan solusi permasalahannya terlebih dahulu. Yang pertama, sebagai pendidik, peran kita mengedukasi siswa dengan memberi pengertian tentang politik sedari dini agar siswa paham pentingnya ilmu politik. Yang kedua, sebagai pendidik, kita memberi contoh sistem politik kepada siswa seperti pemilihan kelas dalam struktur organisasi kelas melalui voting atau pemungutan suara. Yang ketiga, sebagai pendidik, kita mengajarkan anak untuk bekerja kelompok dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dengan seperti itu, siswa jadi terbiasa menghargai pendapat orang lain dan saling bertukar pikiran. Dengan diajarkannya anak pengetahuan tentang ilmu politik, karakter mereka sudah terbentuk sejak dini dan bekal untuk nantinya. Sekolah dianggap sebagai lembaga yang paling efektif dalam memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik ini nantinya akan membentuk arah atau orientasi siswa sebagai warga negara dalam berpartisipasi dalam bidang politik. Sebagai contoh, siswa sebagai pemegang hak pilih pemula biasanya masih sangat awam dengan dunia politik. Oleh karena itu, terkadang hak pilih mereka tidak digunakan sesuai dengan semestinya. Ada yang masih berubah-ubah, ada yang mengekor. Maksudnya mengekor itu mengikuti pendapat orang lain tanpa mempunyai pendapat sendiri. Bahkan ada juga yang apatis dan memilih golput. Pemberian pendidikan politik di sekolah juga bukan berarti memberikan saran pada salah satu kandidat, akan tetapi seharusnya memberikan pandangan kepada siswa untuk bisa memilih kandidat yang sesuai dengan aspirasi dan pandangan mereka tentang politik. Pendidikan politik juga diharapkan bisa memberikan pendidikan karakter di sekolah dasar. Lalu, berikutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pengertian politik di atas, maka ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama. Sedangkan hakikat politik adalah power atau kekuasaan, tetapi tidak semua kekuasaan adalah kekuasaan politik. Kekuasaan politik pada hakikatnya ada pada proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Konsep-konsep dasar ilmu politik ada 16, yaitu yang pertama kekuasaan, yang kedua kedaulatan, yang ketiga kontrol sosial, yang keempat negara, yang kelima pemerintahan, yang keenam legitimasi, yang ketujuh oposisi, yang kedelapan sistem politik, yang kesembilan demokrasi, yang kesepuluh pemilihan umum, yang ke-11 partai politik, yang ke-12 desentralisasi, yang ke-13 persamaan, yang ke-14 demonstrasi, yang ke-15 hak asasi manusia, dan yang terakhir 16 yaitu voting atau pemungutan suara. Politik telah menjadi bagian hidup sehari-hari yang tidak terpisahkan, bahkan dari dunia pendidikan. Dengan keadaan seperti di atas, tujuan pengetahuan tentang politik adalah memberi panduan yang sehat dan tepat terhadap generasi pelajar. Dengan diajarkannya anak pengetahuan tentang ilmu politik, karakter mereka sudah terbentuk sejak dini dan bekal untuk nantinya. Sekolah dianggap sebagai lembaga yang paling efektif dalam memberikan pendidikan politik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.